Lihat, kalau Anda lihat di dalam Lukas 1 tadi mulai ayat 5, pada zaman Herodes Raja Yudea, Imam Zakaria dari rombongan Abia. Siapakah rombongan Abia? Anda bisa lihat di The Net Bible itu ya. Abia, nah, itu ada di mana? Nah, ada di dalam 1 Korintus 24 ayat 10, saudara ya. 1 Korintus 24 ayat 10. Nah, 1 Korintus 24 ayat 10. 1 Korintus 1 Tawarik, 1 Korintus. 1 Tawarik 24 ayat 10. Nah, ini rombongan yang ketujuh pada Hakos, yang ke-8 pada Abia. Itu ya. Jadi ini ceritanya begini. Lihat, sejak zamannya Tawarik ya, sejak zamannya Daud, ya Daud bersama-sama Zadok itu ya. Lihat ayat ketiga ya. Daud bersama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Ya. Zadok ini nanti jadi orang-orang Saduki ya, orang-orang Saduki di zaman Yesus ya, orang-orang Saduki, keturunan Zadok. Nah, lalu ternyata di antara keturunan Esa ada banyak kepala kaum keturunan Itamar, sebab itu bagi-bagi sesuai berikut. Untuk Bani Elisa ada 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar ada 8 orang kepala puak. Dan membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan pembedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus, pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar, dan Semaya bin Natanael, panitera itu seorang Lewi menurut pada mereka. Ya, terus ya, lalu buang undi intinya ya. Lihat undian pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua Yedaya, yang ketiga pada Harim, keempat Seorim, kelima Malkia, keenam Yamin, ketujuh Hakos, ke-8 Abia. Jadi ada 8 ya. Abia itu yang ke-8. Ke-9 ya pada Yesua, ke-10 Sekanya, yang ke-11 Eliasib, ke-12 Yakim, ke-13 Hupa, ke-14 Yesebab, ke-15 Belgia, ke-16 Imer, 17 Hadir, ke-19 Petanya, ke-20 pada Yesel, ke-21 pada Yakim, terus ya, yang ke-24 pada Masya. Terus nanti balik lagi ke bulan Nisan lagi ya, saudara. Jadi ini adalah perayaan setiap minggu, ya, setiap minggu diulang lagi, saudara. Nanti masuk ke bulan Nisan lagi, dimulai dari pertama lagi, saudara. Ya, di bulan Nisan, selalu di bulan Nisan pertama kali. Ya, diulangi lagi. Nah, cara ngitungnya begini, saudara. Bulan Nisan itu adalah bulan pertamanya, saudara ya. Kalau Anda melihat di sini, lihat ya, bulan Nisan divisi 1 Yoyarib, ya. Lalu minggu kedua divisi 2 Yedaya. Bulan ketiga itu Hamatsot, Paskah, Pesak. Maka seluruh divisi ya melayani bersama-sama karena hari besar, ya. Lalu bulan keempat divisi Harim. Bulan keempat minggu keempat maksudnya ya, minggu keempat. Minggu kelima, ingat ya, dimulai dari 1 Nisan ya, tanggal 1 bulan Nisan. Tanggal 1 bulan Nisan. Ingat ya, tanggal 1 bulan Nisan itu sekitar bulan Maret. Minggu kelima, Seorim, minggu ke-6, Malkia, minggu ke-7, Miyamin, minggu ke-8 adalah Hakos, divisi Hakos. Minggu ke-9 itu Abia, tadi ya, rombongan Abia. Zakaria itu rombongannya Abia, saudara. Lalu ke-10 adalah Safot. Safot itu Pentakosta. Pentakosta maka seluruh divisi lagi. Begitu ya. Terus nanti ngulangi lagi dari awal lagi, saudara ya. Ngulangi awal dari awal lagi. Jadi ada 24 dibagi ini kan, dibagi kemudian ngulangi lagi. Cara ngitungnya begitu, ya. Paham ya? Nah, jadi setiap bulan Iyar
ya, setiap bulan Sivan ya, setiap bulan Sivan minggu pertama itu divisi Abiah, yaitu bulan Mei Juni, antara bulan Mei Juni saudara. Bulan Sivan minggu pertama. Bulan Sivan ya, bulan Sivan. Nah ini saudara, ketemu ya, itulah Elizabeth pertama kali mengandung. 1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, saudara. Ini adalah bulan kelima. Tadi ya, kata kuncinya nih ya, di Lukas 1 tadi. Ayat 24 ya. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Ya, setelah bulan kelima, ya Elizabeth mengandung dan selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Itu ya, ini bulan kelima. Jadi Oktober, ya. Lalu bulan ke-6 inilah perbuatan ini, lihat ya, dalam bulan ke-6. Nah, kebanyakan orang ngitung dari depan lagi, saudara. Ngitung dari Nisan. Bukan. Sebab apa? Dalam bulan yang ke-6, ini bukan bulan ke-6 dimulai dari bulan Nisan atau dimulai dari bulan Januari. Bingung, saudara. Bambang Nursena sama Gilbert bingung. Ini mulai dari mana nih? Bulan ke-6 dari Januari berarti bulan Juni. Atau dari Nisan, kalau dari bulan Nisan berarti bulan ke-6-nya adalah Elul. Ya kan? Bulan ke-6-nya adalah Elul. Yang hitungnya. Karena bingung, saudara. Jadi enggak ya. Tapi bulan kelima, bulan ke-6-nya adalah Kislev, saudara. Jadi bulan Kislev ini di situ antara November Desember. Itulah awal Maria hamil, saudara. Hamil dari Roh Kudus. Ya. Ya, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Nazaret. Jadi bulan Desember itu, November Desember atau bulan Kislev itu adalah bulan pertama kali Maria itu hamil, saudara. Lihat, ya, ayat 36. Sesungguhnya Elizabeth, sanak saudaramu itu sedang mengandung seorang anak pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6. Jadi yang dimaksud bulan ke-6 yang di sini, ya, bulan ke-6 yang di ayat 26 ini adalah bulan ke-6 dari kehamilannya Elizabeth. Karena waktu Gabriel datang kepada Maria, pada bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel datang ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Nah, lihat, dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia. Anggap ya. Jelas banget, saudara. Nah, jangan dicari-cari lagi, ini sudah bulan ke-6. Bulan ke-6 dari kehamilannya Elizabeth. Itu ya. Jadi inilah bulan ke-6, ini Maria hamil. Saya kasih apa nih? Sudah mau kecil ya. Bulan ke-6 ini Maria hamil. Bulan Sivan ini ya adalah Elizabeth hamil. Begitu, saudara. Lalu kita hitung. Ya. 1, 2, 3 dari Adar. Tulisan lagi ya. 1, 2. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, saudara. Jadi
di bulan Elul itu baru 9 bulan, ditambah 10 hari, saudara. Nah, kalau Anda mengikuti, ternyata dari bulan Sivan ini, dia mulainya, bulan Sivan kan 9, mulai dari awal. Tapi dia ada ditambah 14 hari nifas, saudara. Ya, 21 hari ya, nifas itu ya, 21 hari. Maka 21 hari, maka ini berakhir pada bulan Elul yang terakhir, saudara, karena itu adalah minggu ketiga, minggu terakhir, ya kan, karena masa nifas, dan tidak berapa lama kemudian, artinya masa nifas itu loh. Nah, kalau Anda melihat, bulan Kislev ini ada Hanukkah, saudara, tanggal 24 Kislev. Ya, maka mulai tanggal 24 Kislev ditambah 208, ini kan 24, maju mundurnya 21 masa nifas tadi ya, masa nifas. Maka masa nifas itu masa menstruasi itu loh, masa menstruasi najisnya itu setelah masa menstruasinya 1 minggu, ya dia ditambahin beberapa masa najis, terus dia bisa hamil, saudara. Nah, kemudian tanggal 24 Kislev inilah yang menjadi titik Gabriel datang kepada Maria. Ini, saudara, karena semua orang Yahudi, tradisi orang Yahudi, malaikat datang pasti mengikuti tanggal-tanggal perayaan suci orang Yahudi. Ya, dan itu adalah sita Hanukkah. Hanukkah atau hari lentera, hari penyucian bait suci, hari di mana ada peristiwa besar. Nah, kita membuka di Hagai, saudara. Hagai 2 ayat 18. 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, ya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Siapa bait Tuhan, saudara? Runtuhkanlah bait suci ini akan kubangun dalam 3 hari. Siapakah dasar bait Tuhan? Yesus Kristus. Diletakkan dasar bait Tuhan. Ya, artinya apa diletakkan dasar? Itu nanti itulah yang namanya sigot, ya kan? Maria mengandung Roh Kudus. Mulai tanggal 24. Jadi ini Hagai ini adalah sebuah nubuatan tentang Maria malaikat Gabriel datang kepada Maria. Ya. 24 bulan ke-9. Ya. 24 bulan ke-9 itu adalah ini bulan ke-9, bulan Kislev, tanggal 24. Nah, 24 Kislev ditambah 285 hari, 285 hari itu sama dengan 9 bulan 10 hari, saudara ya. 9 bulan 10 hari, 285. Ya. Adalah ini, saudara. Adalah, saya pakai yang kuning ya. Dari mulai tanggal 24 Kislev ditambah 285 sama dengan nanti jatuhnya adalah 15 Tisiri, saudara, di sini. Tanggal 15 Tisiri. Ya. Tanggal 15 Tisiri ini adalah hari raya Sukkot. Persis 9 bulan 10 hari setelah 24 Kislev Hanukkah. Jadi itulah Yesus lahir. Simpel sekali ya, cara menentukan Yesus lahir. Jadi Yesus lahir itu bukan tanggal 25 Desember, saudara. Tapi tanggal 15 Tisiri, sama dengan hari raya Sukkot, hari raya Pondok Daun. Lihat, kalau Anda melihat, ya, semua perayaan-perayaannya Tuhan Yesus meninggal itu, Yesus itu mati di salib itu tanggal 14 Nisan, saudara.
Ya, 14 Nisan itu Paskahnya Yahudi. Yesus kemudian menjanjikan Roh Kudus itu adalah Safot. Safot itu Pentakosta, 50 hari setelah Paskah Yahudi. Dan Yesus lahir ini saudara, 15 Tisiri. 3 hari raya besar ini harus digenapi saudara. Yaitu saat Sukot, Pesah, dan Safot. Ya, ini adalah hari raya yang wajib diikuti oleh seluruh orang Yahudi dan digenapi. Ya kan itu Anda lihat di Imamat 16 ya, itu adalah 3 hari raya wajib, 3 hari raya wajib. Selalu ingat-ingat itu ya, 3 hari raya wajib. Mulai dari Pesah, Safot, dan Sukot. Makanya seluruh orang Yahudi saat Pesah, Safot, dan Sukot pasti kumpul di Yerusalem dari seluruh dunia. Nah, waktu Sukot, Bethlehem pun penuh. Padahal Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem. Karena Bethlehem adalah kota yang paling dekat dengan Yerusalem. Ya, kemarin waktu tim kami rombongan ke Israel itu ke Bethlehem itu pas Rosh Hashanah, saudara ya. Mendekati Rosh Hashanah itu ya tanggal 1 Tisiri. Rosh Hashanah, tanggal 5 Tisiri ya Rosh Hashanah. Sukotnya tanggal 15. Penuh semua hotel di Yerusalem, saudara. Makanya rombongan kami nginepnya di Bethlehem. Ya, karena Yerusalemnya penuh. Mahal sekali. Akhirnya kita dapatnya di Bethlehem, saudara nginepnya. Ya. Dan di Bethlehem pun penuh hotel-hotel. Ya kan? Nah, makanya waktu waktu Maria dan Yusuf itu pergi ke Bethlehem, semua penginapan penuh. Karena apa? Karena itu hari raya. Ya kan? Hari raya Sukot, menjelang hari raya Sukot, saudara. Makanya Yesus lahirnya di kandang domba, karena nggak dapat penginapan. Ya, itu logikanya, saudara ya. Jadi kita sudah lihat ya, gampang sekali kan kalendernya kan, bahwa Yesus lahir tanggal 15 Tisiri, ngitungnya 285 hari dari 24 Kislev. 24 Kislev ini ngitungnya dari mana? Dari 6 bulan setelah Elizabeth hamil, saudara. Jadi bukan ngitung bulan dari Nisan dari sini lagi, enggak ngitungnya bukan dari Nisan tapi dari kehamilannya Elizabeth. Tadi ayatnya jelas ya, bulan ke-6 dari kehamilannya Elizabeth. Ya, jadi Bambang Nursena dengan Gilbert kurang teliti baca Alkitabnya ya. Jadi apakah 25 Desember itu tanggal kelahiran Yesus? Bukan. 15 Tisiri sudah dijelaskan. Nanti Anda ulangi lagi penjelasannya. Simpel ya, simpel banget. Itulah cara menentukan tanggal kelahiran Yesus. Ya, dan ini yang hitung dulu orang Yahudi ya. Saya kenal seorang Yahudi ini dihitungkan, enggak. Dia bilang, hitungnya enggak begitu caranya, dihitung ya. Oke? Clear ya untuk tanggal 25 Desember. Yesus lahir bukan tanggal 25 Desember, tapi tanggal 15 bulan Tisri. Ya. Tisri ya, Tisri.